Ibu, kenapa nangis? Tanyaku heran. Ingat almarhumah anak ibu. Kalau hidup pasti seusia gadis itu, wajahnya juga mirip. Jawab ibu warung melap air matanya. Oh, kami turut berduka cita. Jadi sekarang dia sedang mencuci piring atau mengerjakan apa? Tanyaku penuh harap. Aku berusaha melihat kebahagiaan dalam warung. Kebetulan baju ibu sudah banyak yang kotor. Ya sudah, kak suruh nyuci baju. Jawab sang ibu. Wajahnya mulai bisa tersenyum walau senyumnya tidak bisa menghilangkan bayang-bayang kesedihan di wajahnya. Jadi sekarang gadis itu sedang nyuci baju. Di mana? Saya harus bertemu dengannya. Penting. Tanyaku jengkel mendengar penjelasan si ibu yang bertele-tele membuat makanku hilang. Kuletakkan sendok dan meminum kopi yang mulai hangat. Iya, tadi memang tak suruh nyuci di sumur, jawab ibu warung. Saya ke sumur dulu, Bu. Aku berdiri tidak sabar. Gadis itu sudah tidak ada di sumur, jawab ibu warung membuatku mengurungkan niatku pergi ke belakang. Terus, sekarang di mana? Jawabku semakin jengkel mendengar cerita si ibu warung. Setelah nyuci baju, gadis itu pamitan mau meneruskan perjalanan. Aku kasih sedikit uang. Kasihan, temannya nggak mau minjami uang sehingga dia harus jalan kaki. Jawab si ibu tidak mengubris pertanyaanku yang dianggapnya tidak penting. Aku memandang Latifah yang juga sedang memandangku. Latifah menunduk malu. Gadis itu mengatakan tujuannya enggak. Bu, tanyaku putus asa. Katanya dia mau ke rumah temannya di desa, dekat terminal. Katanya, temannya itu pasti mau membantu masalahnya. Entah masalah apa yang sedang dihadapinya, jawab ibu warung. Kita susul ke sana, siapa tahu ketemu. Latifah meletakkan sendok di piring yang sudah kosong. Rasa laparnya membuatnya menghabiskan nasi dalam waktu singkat. Iya, aku meminum kopi hingga habis. Selera makanku sudah hilang sehingga tidak menghabiskan nasi yang tinggal setengah. Kemana lagi kita harus mencari, Zainab? Tanyaku duduk di sebelah Latifah dengan jarak yang cukup lebar. Setelah kami selesai sholat asar di sebuah masjid. Kami sudah berusaha mencari di tempat seperti petunjuk si ibu warung. Tapi Zainab seperti hilang di telan bumi. Tidak ada yang melihat Zainab. Bahkan sahabat karibnya yang berhasil kami temukan mengaku tidak melihat Zainab. Lalu kemana gadis itu? Semoga tidak ada kejadian buruk yang menimpanya. Aku nggak tahu, Kang. Jawab Latifah gelisah. Matanya terlihat berkaca-kaca. Sebentar lagi maghrib dan kita belum juga menemukan Zainab. Kita akan tidur di mana? Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 17. Kita pulang dulu. Nanti kita cari lagi. Latifah menatap kosong ke jalan raya yang ramai oleh lalu lalang kendaraan. Ke pondok. Maksud kamu? Tanyaku ngeri membayangkan kemarahan Gus Nur. Aku tidak berani membayangkannya. Bukan, ke rumahku. Jawab Latifah lesu. Dia terlihat mulai putus asa. Rumah kamu dekat dari sini? Tanyaku antusias. Lebih baik aku mengantar Latifah ke rumahnya sehingga aku terbebas dari tanggung jawab menjaganya. Setelah mengantar Latifah, aku bisa meneruskan perjalananku mencari pondok pesantren lain. Biarlah sisa baju yang tidak kubawa, ku sedekahkan ke santri lain. Aku bisa membeli yang baru. Ayahku tidak akan keberatan aku meminta kiriman uang. Dekat, di Kudus. Jauhan Latifah membuatku menelik jengkel. Perlu waktu kira-kira 4 jam untuk sampai Kudus dan itu dibilang dekat. Itu jauh, seruku mengerutu. Niatku mengantar Latifah pulang langsung hilang dalam sekejap. Terpaksa aku harus terus menjaga Latifah. Entah sampai kapan. Kalau kita pulang ke pondok, aku takut Ning Sarah marah karena kita belum menemukan Zainab. Tidak ada santri dan santriwati yang berani menolak perintah Yai, Nyai, dan anak-anaknya. Bisa kualat. Iya, aku juga takut Gus Nur akan murka melihatku. Wajah Gus Nur membayang jelas di mataku. Wajahnya berubah sangat mengerikan dengan sepasang taring yang siap mencabik-cabik. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan dengan Isma sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Hukuman yang seharusnya aku terima adalah rajam. Mataku terpejam, membayangkan puluhan batu mengenai kepalaku hingga merenggang nyawa dengan rasa sakit yang tidak terkira.
Astagfirullah. Aku menjadi kaget saat Latifah menyentuh pundaknya, seperti hantaman batu sebesar kepala manusia. Kamu kenapa, Kang? Latifah menatap heran. Nggak apa-apa, Fa. Aku menarik nafas panjang, kesadaranku pulih. Emang kamu sudah berbuat apa? Sampai-sampai kamu takut? Tanya Latifah menusuk hatiku. Sebuah rahasia yang harus tersembunyi rapat. Pada saat yang tepat, nada dering SMS mengalihkan perhatian kami. Bergegas aku mengambil HP untuk membaca SMS. Ternyata SMS dari Ningsara. SMS pertama yang kuterima dari Ningsara. Aku membalasnya singkat. Belum. Tidak beberapa lama balasan SMS ku terima. Jangan pulang sebelum ketemu. Ternyata benar apa yang dikatakan Latifah. Nisara sangat keras. Apapun kemauannya harus terlaksana tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kamu baca saja sendiri. Aku menyerahkan HP-ku ke Latifah. Ya Allah, kita nggak boleh pulang. Seru Latifah panik setelah membaca SMS dari Ningsara. Gadis itu memang terlalu mau enaknya saja. Apa dia tidak tahu bagaimana menderitanya Latifah saat ini? Aku menatap Latifah iba. Kita tidur di mana sekarang? Tanyaku mulai merasakan kepanikan Latifah sangat manusiawi. Aku tidak akan bingung harus tidur di mana. Tapi bagaimana dengan Latifah? Dia seorang gadis berbeda denganku. Aku nggak tahu. Aku nggak punya saudara. Jawab Latifah menunduk. Dia memainkan jilbabnya dengan jemari lentiknya yang halus. Kita nginep di hotel saja, yuk. Entah ide dari mana aku berpikir seperti ini. Karena seumur hidup aku belum pernah menginap di hotel atau penginapan. Aku hanya berpikir untuk melindungi Latifah agar dia tidak terlunta-lunta seperti sekarang. Aku nggak punya uang. Nisara hanya memberi uang 100.000. Jawab Latifah. Beberapa kali dia menarik nafas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. Terus kita harus bagaimana? Tanyaku tidak kalah bingung. Aku tidak berani memaksa Latifah tidur di penginapan. Takut dia berpikir macam-macam dengan ideku ini. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Kamu ngerti nggak sih? Kepanikan terlihat di wajahnya yang cantik. Latifah berusaha keras menahan tangis yang sewaktu-waktu bisa pecah. Kita mencari penginapan. Besok kita cari Zainab lagi. Akhirnya aku mengambil keputusan setelah menghitung uang yang tersisa di dompetku. Masih ada 1 juta, semoga cukup untuk menginap 1 malam. Aku tidak tahu berapa sewa sebuah penginapan murah. Nggak mau, nanti kamu perkeos aku. Latifah menjawab ketus, pikiran normalnya kembali bekerja. Menginap di sebuah penginapan dengan pria yang bukan muhrimnya, bahayanya lebih besar dibandingkan harus tidur di dalam masjid. Kalau begitu, kita minta izin ke pengurus masjid. Kita akan bermalaman di sini. Aku menarik nafas lega, uangku terselamatkan dengan penolakan Latifah. Setidaknya kami masih membutuhkan sisa uangku untuk mencari Zainab, entah sampai kapan. Iya, nanti malam kita keliling lagi nyari Zainab. Jawab Latifah setuju. Untuk sementara kami bisa memecahkan masalah tidur di mana. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami, biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.